Hyunwoo menjemput mantan istrinya di kediaman Eun-song. Eun-song sangat marah pada broker sebelumnya karena dia gagal menyingkirkan Hyunwoo. Hyunwoo tampaknya berhasil meyakinkan broker tersebut bahwa Eun-song akan membuangnya setelah pekerjaannya selesai. Hyunwoo menjelaskan bahwa broker itu hanya akan dituntut atas penipuan, tapi jika dia membunuhnya dia akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Menyadari bahwa Eun-song akan membuangnya, broker tersebut melepaskan Hyunwoo. Hyunwoo membawa mantan istrinya ke apartemen tempat tinggalnya setelah bercerai. Pada malam itu sampai pagi mereka menghabiskan waktu bersama dengan damai dan penuh kehangatan. Sementara Suchol terus berlatih, Dahye bertengkar dengan ayah Gunwoo mengenai patung Buddha emas yang dicuri dari keluarga Queen. Gunwoo hampir terluka dan karena itu Dahye memutuskan rencana pelariannya. Grace lagi-lagi berkhianat. Dia memberitahu Selhee dan Eun-song bahwa dana gelap milik pimpinan Hong ada di kediaman Queens. Sementara itu Hyunwoo membawa Hein menyaksikan matahari terbenam di kampung halamannya. Hyunwoo memberikan cincin kepada Hein dan memintanya untuk membatalkan perceraian mereka. Hein menolaknya dan memberitahu Hyunwoo tentang bagaimana penyakitnya semakin memburuk, sehingga dia kesulitan membedakan halusinasi dan kenyataan. Sementara itu terungkap bahwa pimpinan Hong kembali sadar dan pura-pura menelan obat yang diberikan Selhee. Bersamaan dengan itu keluarga Queen berdiskusi tentang lokasi dana rahasia. Saat bertemu dengan kakeknya Hein sempat mendengar dia mengucapkan brankas, meskipun seluruh keluarga sudah tahu tapi tidak ada yang benar-benar mengetahui letak sebenarnya. Malam harinya Suchol bertemu Dahye yang menyusulnya ke kampung halaman Hyunwoo dengan membawa patung Buddha emas dan Gunwoo dah meminta maaf kepada keluarga Queens dan mengembalikan semua uang kecuali yang dia habiskan untuk perjalanan ke Amerika. Ibu Hein sangat marah atas kehadirannya tapi Suchol membelanya berulang kali. Dia juga menegaskan bahwa Gunwoo adalah putranya. Sejak dia hadir pada malam itu Dahye mengungkapkan betapa menyesalnya dia telah menyia-nyiakan Suchol. Dia juga mengaku bahwa Suchol adalah orang pertama yang memperlakukannya seperti ratu dengan segala bentuk kasih sayangnya yang tidak terhingga. Dahye menegaskan bahwa dia kembali hanya untuk memperbaiki kesalahannya. Dia merasa tidak pantas kembali ke pelukan Suchol setelah apa yang terjadi. Namun Suchol membantah dan berkata bahwa mereka harus tetap bersama. Eun-song dan ibunya mencari dana rahasia di seluruh rumah. Sayangnya di saat yang sama Selhee akhirnya tahu bahwa pimpinan Hong sudah pulih dan hanya pura-pura amnesia. Merasa tidak punya pilihan, pimpinan Hong merekam sesuatu pada pena yang ditinggalkan Hein dan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya pimpinan Hong ditemukan meninggal karena terjatuh dari tangga. Akibatnya Selhee kehilangan kuasanya untuk memerintah yang berarti keluarga Queens bisa mendapatkan kembali rumah dan harta mereka. Sebelum pemakaman keluarga Queens tidak sengaja menemukan akses menuju brankas yang sempat disebutkan sebelumnya. Namun Selhee dan Eun-song sudah menemukannya terlebih dahulu dan memindahkannya. Hein mengambil pena rahasia dan mendengarkan rekamannya. Pimpinan Hong sangat berterima kasih kepada Hein yang telah memberinya kesempatan untuk berbicara. Sebelum meninggal dia sangat menyesal karena hanya memedulikan harta semasa hidupnya dan dia meminta keluarganya untuk menjalani kehidupan dengan baik dan tanpa penyesalan seperti dirinya. Keluarga Queens menghadiri pemakaman dan semua orang sangat terpukul atas kepergian pimpinan Hong. Karena Selhee sudah tidak berkuasa, keluarga Queens bisa mendapatkan kembali saham mereka. Dengan ini mereka punya kesempatan untuk merebut kembali perusahaan. Jika bisa melebihi saham milik Eun-song dan ibunya, kabar baik lain datang dari rumah sakit Jerman di mana mereka telah mengembangkan prosedur yang cocok untuk menolong Hein. Namun ada konsekuensi yang harus diterima setelah menjalani operasi, di mana Hein akan kehilangan semua ingatannya. Hyunwoo yang mendapat kabar ini hanya menceritakannya pada mantan mertua dan ayahnya lalu meminta mereka untuk merahasiakan konsekuensi dari operasi tersebut. Takut Hein akan menolak, Hyunwoo memutuskan untuk memberitahunya setelah tiba di Jerman. Bagaimanapun seluruh keluarga sangat senang karena Hein punya kesempatan untuk sembuh. Hubungan Hein dengan ibunya perlahan terus membaik dan setelah menghabiskan waktu bersama di desa, keluarga Queens akhirnya bisa akur dengan keluarga Hyunwoo. Hein memberitahu Hyunwoo bahwa pemutar musik yang dia temukan di sekolah adalah miliknya dan Hyunwoo terkejut saat menyadari bahwa cinta pertamanya adalah Hein. Dengan semua kebahagiaan ini Hein memutuskan untuk membatalkan perceraiannya dengan Hyunwoo dan mereka mulai menjalani kehidupan seperti pengantin baru. Di sisi lain karena ingin hidup mandiri Suchol memutuskan tinggal di desa bersama istri dan putranya saat yang lain kembali ke kediaman mereka. Di sisi lain Eun-song mulai menggunakan dana rahasia untuk membeli saham Queens. Alternatifnya Hyunwoo akan melaporkan tindakan ilegal tersebut ke pengadilan dan mengumpulkan bukti lain untuk menjatuhkannya. Namun broker yang sebelumnya bekerja untuk Eun-song ditemukan meninggal. Grace masih menjadi mata-mata Selhee karena dia dijanjikan mendapat bagian dari dana rahasia.
dia juga memberitahu Selhee bahwa Hein akan pergi ke Jerman untuk melakukan tindakan operasi dan Eun-song ternyata mendengarnya. Ayah Hein memberitahu istrinya tentang apa yang akan dialami Hein setelah operasi. Ayah Hyun-woo juga menceritakan hal yang sama pada keluarganya, yang membuat Suchol terkejut. Sambil menangis Hyun-woo merekam dirinya untuk masa depan, mengatakan betapa dia sangat mencintai Hein dan akan terus berada di sisinya bahkan jika dia tidak mengingatnya lagi. Hyun-woo menjelaskan bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya lagi dan akan terus memperjuangkannya apapun yang terjadi. Pada akhirnya setelah tiba di rumah sakit Jerman, Hyun-woo memberitahu Hein tentang apa yang akan dia alami pasca operasi. Kabar itu membuat Hein frustasi dan bingung, dia seolah diminta untuk membuat keputusan buruk di antara yang terburuk. Jika memang itu yang akan terjadi, Hein memilih untuk mati dan menyimpan semua kenangan indah miliknya. Hyun-woo tidak bisa berbohong karena mau bagaimanapun Hein berhak mengetahui kebenarannya dan membuat keputusan atas hidupnya sendiri. Meski begitu Hyun-woo sangat berharap dia melanjutkan operasi dan terus melanjutkan hidup, meski harus kehilangan ingatannya. Sementara itu setelah tahu apa yang terjadi kepada Hein, Eun-song memutuskan untuk menyusulnya ke Jerman. Selhee sangat keberatan dengan kepergiannya. Eun-song percaya bahwa setelah Hein kehilangan ingatannya dia akan memberinya kesempatan lagi. Selhee mengatakan bahwa Eun-song akan kehilangan posisinya jika terus bersikap seperti ini, tetapi Eun-song menjelaskan bahwa dia tidak akan berhenti mengejar keinginannya. Hyun-woo membujuk Hein untuk melakukan operasi tapi dia terus menolaknya, menegaskan bahwa dia ingin menjadi dirinya sendiri dan mati sebagai dirinya sendiri. Ketika seluruh keluarga membujuknya melalui panggilan, Hein akhirnya tahu betapa besarnya usaha Hyun-woo untuk mencari bantuan dari rumah sakit di berbagai penjuru negeri. Dia sudah mengirim ratusan surel dan terus menghubungi orang-orang ternama yang bisa menyelamatkan Hein. Begitulah bagaimana dia bisa menemukan rumah sakit di Jerman. Alasan lain kenapa Hein tidak mau kehilangan ingatannya adalah dia takut hubungannya dengan sang ibu kembali menjauh. Hein sengaja mendengar semua orang menangis saat mereka lupa memutuskan panggilan. Sementara itu Grace mengetahui bahwa Selhee berencana menyingkirkan semua orang termasuk Dahye. Dia juga mengetahui bahwa Selhee telah mengirimkan serangan ke Jerman dan Hein mungkin dalam bahaya. Sekali lagi Grace berusaha mencari pihak yang bisa menguntungkannya meski Selhee sudah memberinya sebagian harta dari dana gelap. Dia tidak bisa menggunakannya tanpa seizin Selhee. Pada akhirnya Gers memberikan pesan tersirat kepada Hyun-woo tentang apa yang akan terjadi di Jerman. Hyun-woo merasakan ada sesuatu yang salah dan bergegas menuju mobil di mana dia meninggalkan Hein. Tidak lama dari itu sebuah truk melintas dengan cepat dan menabrak mobilnya. Hyun-woo dengan panik memecahkan jendela berpikir Hein terjebak di dalam mobil. Beruntung saat itu Hein pergi membeli jimat semanggi berdaun 4 yang dipercaya dapat memberikan keberuntungan. Melihat bagaimana Hyun-woo menangis mencemaskannya membuat Hein sangat sedih. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menjalani operasi. Ayah Gun-woo kembali ke Korea dan mengancam Dahye akan memenjarakan Suchol dan memintanya untuk menemuinya. Dahye setuju dan merencanakan perjalanan ke taman bermain bersama Suchol dan putranya. Di taman dia menghilang secara diam-diam bersama putranya membuat Suchol kembali bersedih sampai dia membuat pengumuman. Ada yang menertawakan Suchol mengetawakan dia pecundang yang ditinggalkan oleh belahan jiwanya. Mendengar hal ini Dahye berteriak berkata bahwa suaminya adalah orang yang hebat dan tidak pantas diejek seperti itu. Dahye tidak sanggup meninggalkannya lagi dan dia segera kembali ke pelukannya. Hein berkeliling di kota sebelum ingatannya terhapus. Dia mengenang kepergian kakaknya untuk yang terakhir kali dan tersenyum kembali ke rumah sakit saat mereka berbaring di tempat tidur. Hein sudah menyiapkan buku harian yang berisi ingatannya dan untuknya setelah pulih. Semuanya menjadi kacau ketika operasi Hein dimulai. Hyun-woo tiba-tiba ditangkap oleh Interpol karena kasus pembunuhan. Bersamaan dengan itu Eun-song tiba di rumah sakit dan mengambil alih semua. Ketika Hein terbangun dengan ingatan baru, Eun-song yang ada di sampingnya mulai mengarang cerita palsu yang membuatnya terlihat baik dan menjelekkan keluarganya terutama Hyun-woo. Eun-song membuang buku harian Hein. Dia juga melaporkan keluarga Hein atas tuduhan penggelapan dana yang membuat mereka tidak bisa terbang ke Jerman. Setelah apa yang terjadi Hein kembali ke Korea dengan ingatan palsu. Dia sepenuhnya berada di bawah kendali dan tidak mempercayai orang lain. Lebih buruk lagi dia setuju menikah dengan Eun-song. Hein percaya bahwa dia orang yang sudah banyak membantunya sebelum hilang ingatan. Eun-song tahu ibunya bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Jerman. Eun-song mengungkapkan kepada ibunya bahwa dia memiliki rekaman saat dia membius pimpinan Hong dan mengancamnya untuk tidak menyakiti Hein lagi. Meskipun ingatan Hein sudah dimanipulasi, hatinya berkata lain bertindak atas rasa ingin tahu. Hein mengunjungi Hyun-woo di penjara. Hyun-woo ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap broker yang pernah bekerja dengan Eun-song.
Hein benar-benar berpikir mantan suaminya itu adalah penjahat yang menikahinya karena harta, namun Hein mulai goyah saat dia melihat tatapan sedih dari Hyunwoo. Berkat bantuan Bomja dan orang kepercayaannya, Hyunwoo dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dia dibebaskan dari penjara. Hein ditemani mantan sekretarisnya mulai mengikuti Hyunwoo, namun semakin banyak dia mencari tahu semakin banyak bukti yang dia dapatkan bahwa Hyunwoo adalah orang baik dan penemuan ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Eun-song kepadanya. Sementara itu Dahye bertemu dengan ayah Gunwoo yang sudah ditugaskan Sehee. Untuk menangkapnya, Sehee ingin menyingkirkannya agar dia tidak bisa bersaksi atas kejahatannya. Suchol menyelamatkannya pada saat-saat terakhir dan menerapkan semua ilmu tinju yang sudah dia pelajari selama ini. Dia berhasil menahan para penjahat sampai kakak Hyunwoo tiba membantunya. Keadaan segera berbalik di mana Eun-song terancam dilengsarkan dari jabatannya karena kasus penggelapan dana. Hyunwoo dan timnya berhasil mengumpulkan bukti kejahatan Eun-song yang diperkuat oleh kesaksian dari Dahye. Itu artinya Dahye akan mendekam di penjara untuk menebus kesalahannya. Hein mendapat undangan dari dirinya sendiri untuk datang ke akuarium yang dia siapkan sebelum operasi. Hyunwoo juga mendapat undangan yang sama dan dia hadir di pertemuan tersebut. Di saat itulah Hyunwoo mendorong Hein yang bingung meragukan segalanya dan menjauhi Eun-song karena dia telah memanipulasinya. Keraguan tersebut semakin kuat ketika Hein mendapat kiriman paket dari Jerman berisi buku harian miliknya yang hampir terbakar. Buku harian itu ditemukan oleh staf rumah sakit yang kemudian mengembalikannya. Setelah membaca buku harian itu, beberapa ingatan Hein tentang Hyunwoo kembali. Hein segera mencari Hyunwoo dan pergi menemuinya. Namun tepat ketika keduanya hendak menyeberang jalan, Hein menghilang dan Hyunwoo tertabrak mobil. Eun-song mengurung Hein di sebuah tempat dan setelah melihat sikapnya yang obsesif, Hein mencari jalan aman dengan mengikuti permainan Eun-song. Eun-song mengungkapkan kepadanya bahwa sebuah helikopter akan datang membawa mereka ke Amerika. Sementara itu Hyunwoo terluka cukup parah tapi dia memaksakan dirinya untuk bertahan demi menyelamatkan Hein. Di masa lalu terungkap bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian kakak Hein adalah Sehee. Suchol kecil menyembunyikan fakta itu untuk melindungi ibunya. Eun-song kecil percaya bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama ibunya jika berhasil merebut harta Queens. Sayangnya momen seperti itu tak kunjung datang bahkan setelah Eun-song tumbuh dewasa. Keadaan inilah yang membuat Eun-song tidak lagi peduli kepada ibunya. Hein mendengar percakapan Eun-song dengan ibunya tentang kematian kakaknya dan dia sangat terkejut. Berkat bantuan kenalannya, Hyunwoo bisa menemukan keberadaan Hein dan menyelamatkannya. Eun-song mati-matian mencarinya dan melihat keduanya pergi. Dia mengambil senapan berburu dan mengejar mereka bersamaan. Dengan itu polisi akhirnya datang untuk menangkap Eun-song. Eun-song memohon kepada Hein untuk ikut bersamanya tapi Hein menolak. Merasa tidak bisa mendapatkan Hein, Eun-song memutuskan untuk membawanya mati dan menembaknya. Tapi Hyunwoo melindunginya. Polisi menembaki Eun-song dan dia akhirnya meninggal. Sementara Hyunwoo dilarikan ke rumah sakit bersamaan dengan itu terungkap bahwa orang yang pernah menyelamatkan Hein di masa lalu adalah Hyunwoo. Kebenaran ini terungkap ketika ibu Hein melihat foto lama Hyunwoo saat berada di pantai yang sama dengan Hein, dan cerita tentang bagaimana Hyunwoo menyelamatkan seorang gadis yang tenggelam. Ibu Hein semakin jatuh dalam penyesalan karena dia telah menyalahkan putrinya dan membencinya selama ini. Sekarang Hyunwoo menyelamatkan Hein lagi untuk kedua kalinya dan untungnya dia bisa diselamatkan. Setelah beberapa hari Hyunwoo bangun dan keluarganya sangat gembira. Dahye mengusulkan ide untuk menyerahkan diri kepada Grace demi menjatuhkan Sehee. Untuk pertama kalinya Grace mengikuti kata hatinya untuk memperbaiki diri dan menyetujui saran tersebut. Suchol mencoba mengubah pikiran Dahye untuk tidak meninggalkannya. Dahye mengungkapkan bahwa dia sudah menyukai Suchol sejak pertama kali bertemu dengannya di panti asuhan. Karena itu Dahye ingin menyerahkan dirinya ke polisi untuk menebus kesalahannya agar dia bisa hidup dengan baik. Suchol menghargai keputusannya dan mereka berpelukan. Sehee tampaknya telah dibutakan oleh harta. Alih-alih meratapi kepergian putranya, dia sibuk mengurus sisa saham miliknya untuk kemudian dijual dan mendapat keuntungan secepat mungkin. Hyunwoo menjelaskan meskipun Sehee punya lebih banyak saham, dia membelinya dengan dana gelap, dan mereka dapat menuntutnya. Pada akhirnya keluarga Queen menuntut Sehee atas kasus penipuan, pembunuhan pimpinan Hong dan kasus kecelakaan perahu yang menyebabkan kematian kakak Hein. Dahye dan Grace bersaksi bahwa dia bekerja sama dengan Sehee dalam kasus penipuan. Kemudian Hein mengungkap keterlibatan Sehee atas kecelakaan perahu yang menghilangkan nyawa kakaknya dan bagaimana dia bertanggung jawab atas kematian kakeknya. Video rekaman saat Sehee membius pimpinan Hong juga terungkap membuat semua orang sangat terkejut. Pada akhirnya Sehee ditangkap dan keluarga Queen berhasil mempertahankan apa yang menjadi hak mereka.
Setelah apa yang terjadi, Hein dan Hyunwoo mengambil kembali posisi mereka seperti sebelumnya. Dengan kehidupan baru ini keduanya berjanji untuk tidak membenci atau menyakiti dan tetap berada di sisi satu sama lain apapun yang terjadi. Meskipun Hein menerima lamaran dari Hyunwoo, dia masih membutuhkan waktu untuk menerima semuanya mengingat ini masih terlalu awal untuknya setelah hilang ingatan. Beberapa tahun kemudian semua orang mendapatkan akhir yang bahagia setelah bebas dari penjara. Dahye bersatu kembali dengan Suchol dan putranya. Grace merasa sangat bersyukur karena keluarga Queens masih menerima keberadaannya. Di samping itu setelah menghabiskan banyak waktu di kampung halaman Hyunwoo, Bomja menemukan belahan jiwanya di sana dan dia sangat bahagia. Sasana tinju milik kakak Hyunwoo juga semakin ramai. Orang tua Hein dan Hyunwoo juga semakin akrab dan mereka benar-benar menjadi besan yang sangat akur. Hyunwoo dan Hein akhirnya menikah dan memiliki seorang putri. Mereka sangat bahagia dan sering menghabiskan waktu bersama. Cerita pun berakhir pada beberapa puluh tahun kemudian. Hyunwoo yang lebih tua mengunjungi makam Hein, cinta pertama dan terakhirnya.